Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita, masih membahas tafsir daripada surah Al-Baqarah, dan kemarin kita membahas tentang ciri-ciri atau alamat dari alamatun nifaq, alamat-alamat ciri-ciri orang-orang munafik. Dan pada minggu yang lalu sudah kita jelaskan sejarah tentang munculnya orang munafik. Dan malam ini kita akan masuk pada ayat yang kita akan bahas tentang kelompok yang ketiga, yang lebih bahaya daripada orang kafir, yakni firqatul munafik, kelompok orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan dari sebagian manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kami beriman dengan hari akhir, padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini semakna dengan ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di awal-awal surah Al-Munafiqun, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang orang-orang munafik, mereka mengatakan kami bersaksi bahwa engkau wahai Muhammad sungguh utusan Allah, dan Allah tahu memang engkau utusan Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga bersaksi bahwa perkataan orang-orang munafik itu sungguh perkataan yang dusta. Jadi ketika mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perang Badar, karena muncul ketika kaum muslimin sangat kuat sehingga orang harus memilih mau masuk Islam ataukah tetap di atas kekafiran, kan itu. Kalau mereka tetap di atas kekafiran berarti terancam jiwanya, terancam hartanya dan keluarganya. Sehingga untuk melindungi diri, harta dan keluarga, muncullah orang-orang yang mengaku-ngaku masuk Islam supaya terjaga itu semua. Maka mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami juga beriman kepada Allah seperti sahabat-sahabat yang lainnya, dan beriman bahwa di sana ada hari kebangkitan. Karena di antara perkara yang sangat diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy itu adalah hari kebangkitan. Tetapi walaupun mereka mengatakan seperti itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak dianggap beriman. Kenapa? Karena mengucapkannya hanya pura-pura saja. Mereka tidak sungguhan, hanya untuk menampakkan keislaman tapi dalam hatinya menyembunyikan kekafiran. Itulah disebut
munafik. Walladzina amanu. Mereka orang-orang munafik itu, mereka suka menipu Allah. Bukan hanya Allah, dan juga orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara bentuk tipuan orang-orang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman adalah salah satunya karena mereka menampakkan keislaman, itu masalahnya. Tapi dalam hatinya sebenarnya dia benci dengan Islam. Seperti di zaman sekarang gitu ya. Orang-orang yang sok memperjuangkan Islam, mereka menisbatkan kepada Islam sedikit-sedikit Islam untuk membantah Islam yang lainnya. Pemanya ada orang yang berusaha untuk menyebarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar, dari pemahaman yang sudah dipahami oleh salafun saleh. Muncul orang-orang yang tidak suka, kan? Tidak suka dalam hatinya penyebaran dakwah-dakwah seperti itu, sehingga kemudian mereka seolah-olah membantah dengan dalil-dalil padahal itu syubhat, supaya menjegal pemahaman yang benar itu tersebar. Kan begitu ya, akan ada orang-orang yang berusaha menjegal pemahaman yang hak di masyarakat, kemudian dia berusaha untuk mencari pembenaran dalilnya untuk menjegal manusia menerima dakwah yang hak tersebut. Jadi itu diantara bentuk-bentuk khida' namanya. Bagaimana mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Adapun masalah menipu dalam Islam itu sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membenci orang yang suka berdusta dan menipu itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, iyyakum wal kadzib. Hati-hati engkau jangan suka berdusta ataupun menipu. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena berdusta, menipu itu mengantarkan manusia kepada kejahatan. Wal fujur yahdi ilan nar. Dan fujur, kejahatan itu ngarahnya ke neraka. Ya. Artinya bahwa ada beberapa yang di masyarakat itu, di antara hal-hal yang sifatnya menipu, mereka sedang menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Pertama, seperti tadi yang saya contohkan, tipuan orang-orang munafik, menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran, dan ini tipu daya yang paling bahaya. Karena masalahnya mengelabui orang-orang mukmin. Seperti di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan orang-orang munafik itu mengelabui orang-orang yang beriman. Nampaknya mereka bersama para sahabat, rupanya mereka menggembosi Islam. Berapa banyak peperangan itu digembosi orang munafik sehingga mengurangi pasukan. Dan bagaimanapun akhirnya melemahkan, kan gitu. Kemudian juga yang umum seperti tipu daya dalam jual beli umpamanya. Kan sering seseorang itu menipu dalam jual beli. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika ke pasar, ada orang yang jual gandum. Orang dulu itu kan kalau jual gandum, jual beras itu bukan kayak sekarang. Sudah ada karungan, plastikan berapa kilo kan. Kalau dulu orang jual beras itu kan berasnya nampak gitu ya. Kadang-kadang bisa dipegang. Kemudian nanti kalau kita beli berapa gantang, pakai gantang kalau orang dulu kan. Dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu. Ya, Nabi itu ke pasar, tiba-tiba ada orang jual gandum. Kemudian iseng-iseng Rasul itu memasukkan tangannya ke dalam gandum. Rupanya basah di dalam. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada pedagang ini, kenapa yang bawah basah, yang atas pula kering? Maka kata pedagang, asabathu al-matar.
tadi baru turun hujan wahai Rasul. Rasul yang tidak bego lah. Kalau turun hujan yang basah atasnya, hari itu ya. Yang kering bawahnya. Kenapa pula terbalik? Ya. Makanya Nabi SAW kemudian mengatakan, tidakkah kau jadikan yang basah itu di atas dan yang kering itu di bawah? Kata Nabi SAW, man ghassana falaysa minna. Orang yang suka menipu itu bukan umatku. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu contoh orang yang suka menipu dalam bab jual beli. Dan tipu menipu itu motifnya sama sejak dulu. Mencampur sesuatu yang baik dengan yang tidak baik. Dan itu pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika Umar itu keluar tengah malam. Ingat kota Madinah itu salah satunya adalah kota tempat mengadu nasib. Orang-orang di daerah-daerah mereka datang ke Madinah. Samalah kalau di Indonesia ini ke Jakarta. Ya, orang datang ke Jakarta mengadu nasib di sana. Umar ini mendirikan beberapa tenda. Jadi siapa yang datang dari daerah-daerah itu mereka mendapatkan jatah tenda. Jadi betul-betul Umar memperhatikan rakyatnya, difasilitasi gitu orang-orang yang datang ke kota Madinah untuk mencari pekerjaan itu. Jadi di sebuah ladang besar dibuat tenda banyak, kemudian difasilitasi orang-orang itu tidur di situ untuk mencari nasib di kota Madinah. Lah Umar bin Khattab radhiyallahu an terkadang tengah malam itu nengok-nengok, mungkin bahasa kitanya belusukan tapi malam-malam dan tidak bawa wartawan. Kemudian Umar radhiyallahu an melihat ada sebuah tenda yang harusnya lampu itu digelapkan, karena lampu itu minyaknya dari negara, tidak boleh lewat jamnya. Kalau udah jam sekian harus mati. Rupanya ada satu tenda yang belum dimatikan lampunya. Dari sini menunjukkan bahwa Umar radhiyallahu an sangat memperhatikan barang-barang milik negara. Pamannya antum kerja, difasilitasi dikasih mobil, kan gitu ya. Berarti mobil yang diberi negara ya untuk kerja negara. Tapi kan ada yang curang, kalau untuk ke mall diganti platnya jadi plat hitam. Merah jadi hitam platnya, supaya tidak tampak milik negara. Akhirnya Umar mendekati tenda itu. Kemudian mendengar ada percakapan seorang ibu dengan putrinya. Kemudian sang ibu mengatakan, "Nak, biar banyak untungnya. Bagaimana kalau seandainya air susu yang kita akan jual besok itu kita campur saja dengan air tawar supaya lebih banyak untungnya." Jadi dicampurkan susu asli dengan air putih, kan jadi banyak ya. Dan air putih tidak harus kemudian susah-susah mencari seperti mencari air susu, ya harus memerah dulu. Anak putrinya ini berusaha menasihati ibundanya dan mengatakan jangan, karena Amirul Mukminin, maksudnya Umar bin Khattab, sudah membuat aturan dalam bab jual beli tidak boleh tipu-tipu. Begitulah pemerintah harusnya membuat kebijakan yang bertentangan dengan agama, kan itu ya. Umar membuat aturan tidak boleh di pasar itu ada orang yang jual beli tipu-tipu. Kata ibundanya, "Nak, bukankah Amirul Mukminin tidak tahu?" Padahal Umar sedang mendengarkan tuh di balik tenda itu kan. Lihat bagaimana anak yang solehah ini, wanita yang solehah ini mengatakan, "Bu, ya memang Amirul Mukminin tidak tahu. Tetapi Amirul Mukminin itu punya Tuhan. Dan Tuhan Amirul Mukminin Tuhan kita juga. Sebagaimana Tuhannya Amirul Mukminin melihat Amirul Mukminin, maka dia pun melihat kita. Jadi apa yang kita lakukan akan dilihat Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala."
Dari sini menunjukkan bahwa yang bisa mengobati tipu-tipu adalah muraqabah, merasa diawasi Allah. Coba kalau orang merasa diawasi Allah, nggak mungkin nipu tuh. Biasanya orang yang tipu-tipu itu karena tidak merasa diawasi, makanya dia nipu. Seolah-olah yang ditipu itu tidak tahu, dia tidak tahu bahwa ada zat yang sedang memperhatikan dan mengetahui tipu-tipunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita lihat ada motif khidah, ada motif menipu. Dengan apa? Mencampur susu dengan air. Dan motif ini dipakai sampai sekarang, khususnya penjual buah. Kan itu ya. Penjual buah itu umumnya begitu, kadang-kadang kalau tidak jujur itu. Mereka campurkan jeruk yang manis dengan jeruk yang kecut. Nanti yang jadi contoh yang dibelah untuk diambil rasanya yang manis. Sekali sudah beli sekilo gitu ya, setengah kilonya yang pahit, setengah kilonya yang manis. Nah, kan seperti itu. Atau umpamanya padahal bukan dari pondok. Itu ya. Dari kebun rupanya. Artinya bahwa tipu-tipu itu memang begitu, campur-campur dia. Mencampur yang baik dengan yang buruk, kemudian dicampur adukan, jadilah tipuan dalam jual beli. Lah itu diantara contoh gitu ya, al-khidah dalam muamalah. Kemudian contoh yang lain juga penipuan ini terjadi kepada ar-ra'iyatu lir-ra'i. Ar-ra'iyatu lir-ra'i, pemimpin kepada rakyat. Pemimpin kepada rakyat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti itu kepada para pemimpin agar mereka jujur kepada rakyat. Karena mereka akan ditanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Kalian itu pemimpin dan akan ditanya kepemimpinan kalian di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah menipu rakyat. Para pemimpin tidak boleh berbohong kepada rakyat. Walaupun rakyat itu bisa dibohongi. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mungkin orang-orang yang beriman bisa dibohongi dengan berbagai macam intrik-intrik gitu ya, dengan berbagai macam dalih-dalih gitu. Dengan mengerahkan media dan buzzer gitu bahasa kitanya ya, bisa dibohongi ya, dengan berusaha untuk membuat pencitraan indah gitu. Tapi ingat, Allah tidak bisa dibohongi, dan orang-orang yang beriman juga tidak bisa dibohongi. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengiringkan antara menipu Allah dengan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman disandingkan dengan Allah kan. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Lihat, orang-orang yang beriman disandingkan dengan Allah. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah bersanding dengan orang-orang yang beriman, maka kebersamaan Allah itu akan menjaga orang-orang yang beriman. Kalau Allah sudah bersama orang-orang yang beriman, tidak akan mampu orang munafik itu menipu orang yang beriman. Karena Allah bersama orang-orang yang beriman. Ya, mereka bisa menipu orang, tetapi orang-orang yang beriman tidak bisa ditipu. Walaupun mereka berhasil menipu, ya di dunia, di akhirat mereka tidak akan bisa menipu Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara penipuan adalah penipuan seorang hakim terhadap pesakitannya gitu ya, terdakwahnya. Terkadang saksi-saksi dihadirkan, tapi ada beberapa saksi itu terkadang saksi-saksi bayaran untuk menipu di persidangan. Kan ada tuh saksi-saksi bayaran untuk menipu di persidangan. Atau hakim-hakim yang sudah disogok oleh uang kemudian akhirnya memutuskan putusan yang membahayakan terdakwa. Harusnya terdakwa bebas, akhirnya masuk penjara. Harusnya harta terdakwa itu selamat, akhirnya hilang.
harusnya nyawa terdakwa itu terselamatkan, akhirnya terbunuh. Zalim, ya kan? Mendolimi akhirnya kan? Gara-gara saksi akhirnya mendolimi orang. Gara-gara putusan hakim akhirnya mendolimi orang. Itu kenapa? Karena menipu. Nah, ini juga akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Termasuk juga masuk bukan hanya soal masalah-masalah muamalah, terkadang masuk juga masalah ibadah, ikhwan, penipuan itu. Lah orang-orang munafik itu mereka suka menipu Allah dalam ibadah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka suka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Seperti orang-orang yang melakukan riya, ya kan? Mereka itu sebenarnya sedang menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Tetapi hakikatnya mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Makanya Allah mengatakan wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka tidak sedang menipu Allah dan orang yang beriman, mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Ya, karena kerugian amalan riya itu bukan kepada Allah dan orang yang beriman, tetapi kerugian itu kepada diri sendiri. Makanya orang yang riya dalam beribadah itu tersiksa hidupnya. Kalau minim pujian, tersiksa hatinya. Antum nyumbang ke pesantren saya, ya 10 juta. Kemudian saya mengatakan jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu, titik sampai di sini. Dalam hati antum, kok cuman sebegitu? Kok nggak ditulis di grup bahwa si Anu nyumbang gitu kan? Kok nggak diumumkan gitu ya? Kalau tahu kayak gini mah ngapain 10 juta? 500 saja lah kan? Gitu ya. Tersiksa hatinya orang riya. Karena dia sedang menipu diri sendiri. Walaupun dia zahirnya menipu Allah dan orang-orang yang beriman, itu sebenarnya dia sedang menipu diri sendiri sebenarnya. Ya, makanya rugi orang-orang yang suka tipu-tipu itu. Dan banyak lagi ya. Tetapi penipuan yang paling besar dalam Islam itu adalah menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Kemudian Allah mengatakan yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka sedang menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka sedang menipu kecuali menipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasakannya. Mereka tidak merasa bahwa mereka sedang menipu diri sendiri. Bukan mereka sedang menipu Allah dan Rasul. Sedikit kita akan membahas tentang wa yash'urun. Yash'urun itu diambil dari syu'ur. Syu'ur itu perasaan. Ya, perasaan. Ada orang-orang itu yang hidup perasaannya. Sehingga kalau dia melakukan dosa, melakukan maksiat, setelah melakukan dosa dan maksiat itu terkadang dia menyesal. Kan ada orang-orang yang menyesal setelah melakukan maksiat. Ya. Kenapa saya tadi berzina? Kenapa saya tadi mabuk? Kenapa saya tadi gibah? Kenapa saya tadi memfitnah? Kenapa saya tadi begini-begini? Ada orang-orang itu yang memiliki jiwa lawamah. Kalau habis maksiat itu menyesal. Kenapa saya maksiat? Ya. Tetapi ada jiwa-jiwa itu yang mati tidak hidup. Jiwa-jiwa yang kalau melakukan maksiat itu dianggap biasa. Biasa saja. Nggak sholat ya biasa saja. Kan ada orang yang nggak sholat biasa saja itu kan. Sholatlah. Nanti aja. Biasa aja kan gitu ya. Dia tidak takut dengan ancaman Allah, masalakakum fi saqar. Kenapa kalian bisa masuk ke neraka saqar, kata Allah. Maka para penghuni neraka saqar mengatakan lam nakum minal musallin, karena kami tidak sholat. Nggak mikir kalau neraka saqar itu panas. Ya. Nggak berpikir kalau dia diancam dengan wailun, neraka wel, sebuah lembah dalam jahanam yang sangat dalam, yang sangat hina, yang sangat menakutkan, yang sangat busuk, yang jahanam sendiri takut kepada lembah itu. Mereka tidak takut itu. Kenapa? Karena perasaannya sudah mati. Ya. Perasaan mati ini karena sudah terbiasa maksiat, akhirnya perasaannya tertutup. Makanya Rasul mengatakan hati ini kalau bermaksiat maka ditempelkan 1 titik hitam. Kalau 2 kali maksiat 2 titik hitam. Kalau 100 maksiat 100 titik hitam. Kalau ribuan maksiat tertutuplah hati dengan macam-macam hitam itu, sehingga
akan merasa biasa saja kalau dia maksiat. Hati-hati tuh. Kalau orang menganggap biasa ghibah, menganggap biasa dusta, menganggap biasa-biasa saja meninggalkan sholat, menganggap biasa-biasa saja maksiat, hati-hati. Berarti perasaannya mati. Kalau sudah mati keras hatinya, susah menerima hidayah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah di sini, Allah mengatakan wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasa. Namanya perasaan itu letaknya dalam hati. Dan hati itu terkadang menerima perasaan yang positif, terkadang menerima perasaan yang negatif. Kapan itu? Ketika ada dua bisikan yang berbeda. Satu bisikan dari jin qarin, satu bisikan dari malaikat. Manusia itu kan semua punya jin qarin. Ya. Lah jin qarin ini yang memberikan waswas, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Suka memberikan ilham, waswas untuk supaya kita ini melakukan fujur kejahatan. Kalau seandainya kemudian datang suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang kemudian setan qarin. Terus saja, waktu masih panjang. Itu banyak orang yang beli, jangan ditinggal. Nanti kalau ditinggal sholat, habis tuh penjual tuh, rugi kau sekian ribu, sekian dolar kan itu. Akhirnya dilayan saja kan, nggak terasa sudah 2:30. Wah, sibuk dia. Sibuk di 2:30 karena habis asar jam 3:15. Udah 2:30, loh kenapa ini? Qarin datang lagi. Gak apa-apa, masih ada waktu, 1/2 jam lagi. Gitu kan? Oh iya, nantilah jam 3. Mulai itu kan. Kalau sudah jam 3 udah sibuk dia ngambil wudhu, akhirnya sholatnya seperti ayam lapar dikasih beras. Gimana tuh matuknya tuh? Ya, tahu-tahu selesai kirat khusus sempurna itu salam ke kanan saja, assalamualaikum, salam ke kiri sambil berdiri ke tokonya lagi, kan gitu. Itu ya. Nah, itu namanya ilham yang buruk. Ya. Karena was-was itu bukan hanya dari setan saja, was-was itu. Maksudnya dari setan kalangan jin saja. Bahkan manusia pun bisa memberikan was-was. Taib. Contoh nih, was-was dari manusia. Umpamanya antum sudah niat, bulan ini kalau gajian ingin nyumbang ke Jabal Uhud lah. Nah, itu. Gajian antum 3 juta, 1 juta lah untuk Jabal Uhud. Ya. Kemudian ketika 2 hari lagi nih sudah mau gajian, ceritalah sama istrinya, Dek, kayaknya Jabal Uhud lagi bangun tuh, lagi bangun masjid tuh. Yang 1 juta kita sumbangkan aja lah. Datang istrinya, Bang, mulai dia jadi setan. bang banyak bangnya. Ya itulah kan setan itu mambang itu dalam bahasa Melayu. Bang jadi dibisikin, itu loh tetangga katanya, masnya gede kali bang. Ini aja belum dibeli, itu belum dibeli, nanti saja kalau sudah kaya. Kalau sudah kaya, kapan kayanya kan itu? Ya itu bisikan-bisikan dari manusia. Makanya setan itu tidak suka dengan orang yang sedekah. Dia datang ke telinga dan mengatakan ya'idukumul faqra. Jangan sedekah nanti fakir. Nanti susah. Nah, itu ya. Ini ada bisikan-bisikan ini yang fa'alhamaha fujuruha. Memang dia suka memerintahkan kepada fujur. Tapi ada bisikan-bisikan itu yang baik dari para malaikat. Jadi kalau seandainya mau lihat pengen ngaji, langsung ambil mushaf, langsung ngaji. Nah, itu bisikan. Dengar azan, kata malaikat, cepat-cepat ke masjid. Nggak peduli orang, langsung ke masjid. Ya. Ini seperti ini, hari ini ada kajian ini gitu. Walaupun istrinya mengatakan, nantilah, ini kan hari enak nih, kita cari kuliner. Enggak, ngaji. Kan? Itu malaikat lagi kuat. Ya, jadi ada bisikan-bisikan malaikat yang memang positif. Jadi perasaan itu kan ada dalam hati itu ada yang diwaswasi keburukan, sifatnya negatif gitu ya. Ada yang diwaswasi kebaikan yang sifatnya positif.
Ya. Wa ma yash'urun. Tetapi orang-orang munafik itu, mereka tidak merasa karena hati mereka sudah mati. Hati mereka sudah mati. Ya, mereka tidak merasa kalau mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Kemudian Allah mengatakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Di hati-hati orang munafik itu maradun, penyakit. Orang munafik itu sakit. Marad itu artinya lawan daripada sehat. Sakit itu lawannya sehat. Lawannya sehat ya sakit, lawannya sakit ya sehat, kan itu. Dan sakit itu artinya kelemahan. Orang sakit itu, dan sakit itu artinya kelemahan. Orang sakit itu kan lemah kan. Terkadang ada yang tidak bisa bangun, terkadang harus dituntun ke kamar mandi, terkadang saking lemahnya dia harus kencing dan berak juga di pembaringan. Terkadang kalau matanya sakit tak bisa melihat gitu ya, telinganya sakit tidak bisa mendengar. Lemah, orang sakit itu lemah. Ada yang sampai stroke akhirnya kemudian harus di kursi roda terus ya. Beda dengan orang sehat kan. Orang sehat pergi yuk, ayo pergi. Orang stroke ayo pergi, diam saja dia. Nggak bergerak kan itu ya. Orang sehat itu mandang enak, dengar enak, gerak dia badannya, namanya sehat. Lah, orang munafik itu Allah katakan fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit, sakit hatinya. Ya, jadi suruh sholat diam saja, nggak mau gerak. Suruh ngaji nggak mau, kayak orang sakit. Ya, orang munafik itu gitu ya. Nanti diceramahi ya seolah-olah telinganya sakit, tuli gitu. Disuruh melihat yang baik ya seolah-olah buta. Sama dengan orang sakit kayak gitu orang munafik gitu. Tapi kalau orang yang beriman tuh sama dengan orang sehat. Datang azan ke masjid, gitu ya. Waktunya ngaji. Waktunya sedekah. Diajak kepada kebaikan langsung gerak. Itulah orang sehat. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi qulubihim marad. Jadi hatinya orang munafik itu sakit. Orang sakit itu lemah, diapa-apain pun dia nggak mau bergerak dia. Diajak ngaji yang nggak mau, diajak sholat nggak mau, diajak berbuat baik nggak mau, pokoknya nggak mau tuh. Hati mereka sakit. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan kalau cerita tentang sakit hati, ya, lebih baik sakit hati atau sakit gigi? Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, sakit hati itu terbagi menjadi dua. Pertama disebabkan karena syahwat, yang kedua disebabkan karena syubhat. Ya. Syahwat dan syubhat. Adapun sakit hati atau penyakit yang akan membuat hati sakit itu dari syahwat, itu syahwat sumbernya dari hawa nafsu. Tetapi syubhat itu bersumber dari syaitan. Saya contohkan ya biar antum paham. Ini penyakit syahwat dan penyakit syubhat itu. Ketika iblis laknatullah alaih, diusir karena tidak mau sujud kepada Adam. Apa syubhatnya? Dia mengatakan saya lebih baik dibandingkan si Adam. Karena Adam seolah-olah apa? Iblis itu merasa lebih baik dibandingkan Adam karena tercipta dari api dan api ada kemiripan dengan cahaya, seolah-olah dia dimasukkan bangsa malaikat. Ya, makanya merasa lebih baik gitu ya. Adam ini diciptakan dari tanah ke cahaya ya jauh, itu kata iblis gitu. Padahal kita katakan kalau mau debat-debatan akal, tanah lebih baik dibandingkan api. Dari tanah tumbuh tumbuhan, tumbuh buah-buahan, tumbuh biji-bijian, bisa bangun rumah, bangun masjid, bangun tempat madrasah, macam-macam. Dari tanah itu bisa bangun macam-macam. Sekarang api, mau bangun apa dengan api? Ya, api itu cuma satu tugasnya, bakar-bakar.
Paling kaitannya tong sampah, itu api membakar sampah gitu ya. Ya. Jadi nggak ada, api itu hanya bakar aja. Ya kalau logika-logikanya kan. Tetapi namanya syubhat. Syubhat itu artinya keraguan-raguan. Yang menghancurkan agama itu syubhat. Ya. Makanya kemudian syaitan berusaha untuk menggoda Adam. Enak kali Adam masuk surga, aku pula diusir dari surga. Datanglah iblis ke Adam. Wahai Adam, ya, demi Allah, aku ini orang yang pemberi nasihat. Kenapa Allah larang tidak boleh dekat-dekat pohon itu, kata iblis? Sebenarnya ada dua rahasia. Satu, antakuna malakaini, dua, antakuna minal khalidin. Nanti kalau kau makan buah itu, kau akan kekal di khalidin. Nanti kalau kau makan buah itu, kau akan kekal di sorga. Makanya Allah melarang kau dekat-dekat. Ya. Yang kedua, engkau kalau makan buah itu kau jadi malaikat. Jadi Adam, mantap kali ini kan, jadi malaikat atau kekal di sorga yang penuh dengan nikmat. Ya. Akhirnya Adam pun tergoda dengan iblis, makanlah buah larangan atau disebut buah khuldi itu. Makan itu adalah syahwat. Ya kan? Makan itu syahwat. Antum melihat makanan kepengen, itu namanya syahwat makan. Antum melihat perempuan suka, itu namanya syahwat perempuan. Ya kan? Antum melihat nih pemandangan di YouTube, wah enak juga tuh Barelang itu ada rekreasi baru gitu. Kapan kita ke sana? Itu syahwat rekreasi namanya. Kan itu ya. Itu namanya syahwat. Jadi Adam terusir dari sorga karena syahwat. Iblis terusir dari sorga karena syubhat. Bisa dipahami antum? Adapun syahwat sumbernya hawa nafsu. Adapun syubhat sumbernya syaitan. Kalau seandainya antum bisa melawan syahwat dan syubhat, maka antum akan memimpin dalam agama ini. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wa bisabri wal yakin tunalu imamatu fiddin. Dengan sabar dan keyakinan, maka anda akan mendapatkan kepemimpinan dalam agama. Sabar menolak syahwat. Ilmu yang melahirkan yakin menolak syubhat. Ya. Jadi syahwat itu hanya bisa dilawan dengan sabar. Antum nih pengen makan enak gitu ya, nggak punya duit, ini harus ngutang nih kayaknya. Itu enak kali itu. Kalau nggak makan kayak penasaran. Antum sabar, nanti aja lah, nanti sabar, ada waktunya. Gitu ya. Tak jadi antum ngutang. Gitu ya. Kau tengok kawan punya mobil, punya motor bagus, ya antum masih pakai motor yang lama gitu kan. Bisa juga kredit nih kan. Kan nggak apa-apa, riba juga, nanti lunas juga kan. Gitu ya. Enggak lah, nggak mau, ini nggak boleh, ini haram. Sabar. Jadi sabar itu yang kemudian menolak syahwat. Jadi obatnya menolak syahwat itu sabar. Ya, kalau tidak sabar jatuh ke syahwat. Kalau syubhat yang menolaknya apa? Ilmu yang melahirkan keyakinan. Dengan ilmu itulah kita bisa menyingkap syubhat. Ketika para duat yang menyerukan manusia ke pintu-pintu jahanam dengan berbagai macam dalil-dalil yang mereka gunakan untuk pembenaran pemahaman mereka, tapi karena kita punya ilmu, nggak benar pemahaman itu. Khawarij, antum jangan salah, Khawarij itu mereka pakai dalil juga loh. Ketika mereka melakukan aksi-aksi bom bunuh diri, itu menggunakan dalil-dalil jihad tuh. Quran loh. Kadang-kadang mereka menggunakan Al-Quran. Wa qatilul musyrikina kafah, katanya. Perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan. Antum bantah gimana? Apa antum lemahkan? Oh itu ayat itu dhaif, lemah katanya. Dilemahkan ulama. Mana ada ayat lemah kan itu? Kalau hadis ya dilemahkan ulama. Ya. Yang bisa kemudian membantah ayat ini
Ya dengan ilmu. Oh, ayat itu tidak benar untuk itu. Karena memerangi orang-orang musyrik, orang-orang kafir dalam Islam itu tidak seperti itu. Karena orang kafir itu kalau punya ilmu terdapat 4 golongan. Ada kafir dhimmi, ada kafir harbi, ada kafir musta'man, ada kafir ahdi. Yang boleh diperangi cuma 1, ya, kafir harbi. Kalau si kafir itu sudah bawa senjata memerangi orang Islam, tak mungkin kita diam saja. Ya kita serang, ya gitu ya. Tapi kalau dia kafir dhimmi, tetangga kita, masa antum mau ngebom ke tetangga? Ya. Atau umpamanya negara-negara yang ada hubungan politik, ekonomi bilateral dengan negara Islam, tidak boleh kita kemudian menyerang negara yang ada hubungan negara Islam. Atau umpamanya ada orang kafir saudara kita dari Singapura mau meminta suaka ke negeri kita, mau jalan-jalan, mau berbisnis, jangan antum bunuh, jangan antum bom. Mereka kafir-kafir yang musta'man sudah mendapatkan amanah dari negara karena mereka dapat visa. Nah, jadi tidak sempat lah. Kalau punya ilmu enak lah kan. Lah kalau tidak punya ilmu, ya juga ya. Nah, Quran mengatakan perangi orang musyrik, boleh juga kita perang. Kesempatan nih. Ya kemarin saya habis ditabuk sama orang kafir katanya. Makin dendam dia. Ya jadinya inilah makanya kenapa syubhat itu bisa dilawan dengan ilmu yang melahirkan keyakinan. Kata Ibnu Taimiyah, wa bisabri wa bil yakin tunalu imamatu fiddin. Dengan sabar dan dengan keyakinan yang terlahir dari ilmu, engkau akan mendapatkan kepemimpinan dalam agama. Ya. Kembali kepada pembahasan fi qulubihim marad. Ya, dalam hati orang-orang munafik itu marad. Yang dimaksud marad di sini maradus syubhat. Ya, bukan syahwat, ya. Jadi yang dimaksud maradun, penyakit dalam hati orang munafik adalah penyakit syubhat. Ya, mereka masih enggak yakin dengan Nabi. Orang-orang munafik itu enggak yakin dengan Nabi. Kenapa? Karena hasad atau karena takabur. Sebagian mereka yakin tapi karena hasad menolak hidayah. Sebagian mereka yakin tetapi karena sombong menolak hidayah. Maka dengan sakit dalam hati mereka itu, fazadahumullahu maradan, maka Allah tambah rasa sakitnya. Ketika mereka punya penyakit hati, Allah tambah penyakitnya. Jadi Allah itu mengikuti kemauan kita, bukan kita mengikuti kemauan Allah. Itu namanya Jabriyah. Jadi kita ini diam saja, kayak wayang. Kata Allah ke sana, kata Allah ke sini, ke sini. Ya, jadi ada orang yang memahami dalam urusan takdir itu Jabriyah. Jabriyah itu kita ini kayak wayang, nggak bisa apa-apa. Jadi Allah yang gerakkan di belakang. Bukan begitu. Manusia itu punya kehendak. Ya, tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Ketika Allah memilih 2 jalan, mana yang baik, mana yang buruk, kita bisa membedakan kok. Kita bisa melakukan yang baik, tapi kenapa kau arahkan kepada keburukan? Jadi kita ini bukan dipaksa Allah, ya, tetapi kita punya kehendak. Tetapi kalau kita memilih ke jalan yang buruk dan sudah diingatkan, maka Allah akan biarkan dia di atas keburukannya. Makanya Allah mengatakan falamma zaghu azagallah. Ketika mereka berpaling, Allah palingkan sekalian. Nuwallihi ma tawalla. Ya, kami akan palingkan kemana dia suka berpaling. Hati-hati. Makanya orang-orang yang terkena syubhat itu paling susah dapat hidayah. Ya, orang-orang yang terkena syubhat atau penyebar syubhat itu susah mendapatkan hidayah, dan itu orang-orang munafik. Makanya Allah dengan tegas hukumannya, walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka orang-orang munafik akan mendapatkan azab yang pedih, dan orang munafik azabnya lebih parah dibandingkan kafir. Ingat ya, orang munafik itu lebih parah azabnya dibandingkan azab orang kafir. Karena munafik itu sekafir-kafirnya orang kafir. Ya, dia membohongi orang kafir, membohongi orang yang beriman. Nah, dia tengah-tengah dia. Ya. Jadi orang munafik itu tengah-tengah. Dia membohongi orang yang beriman, membohongi juga orang kafir. Dua-duanya dibohongi sama dia itu. Makanya mudzabdzabina baina dzalik. Dia tengah-tengah, tidak mukmin, tidak kafir. Bagi orang kafir membahayakan juga gitu ya. Bagi orang mukmin membahayakan juga. Tapi yang dimaksud sudah saya katakan bahwa munafik itu terbagi 2, ada munafik amali, ada munafik i'tiqad. Yang dimaksud di sini adalah munafik i'tiqadi. Munafik keyakinan yang menampakkan keislaman, keyakinannya menyembunyikan kekafiran. Itulah sekafir-kafirnya orang kafir.
Tapi kalau munafik amal, bukan, hatinya tetap beriman. Cuman amalannya amalan munafik. Kalau ngomong dusta, ya kan? Kalau janji khianat, kalau dikasih amanah tidak amanah, gitu ya. Itu amal, tidak kafir orang seperti ini. Hanya terkena sifat-sifat munafik. Tapi kalau munafiknya sudah dalam hati, nampaklah dia muslim zahirnya, tapi hatinya benci dengan Islam, itu yang dimaksud munafik yang kita ceritakan. Walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih, bima kanu yakdzibun, karena mereka suka berdusta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bicara tentang dusta. Tadi di muqaddimah saya sudah terangkan bahwa dusta itu tercela. Dusta itu tercela. Bahkan Nabi Ibrahim, sebab dusta itulah tidak bisa memberikan syafaat. Padahal dustanya Nabi Ibrahim itu dalam rangka tauriyah. Dalam rangka tauriyah untuk kemaslahatan dakwah, itu maksudnya. Itu saja menghalangi memberikan syafaat bagi manusia. Ketika manusia di padang mahsyar datang kepada Ibrahim, ya Ibrahim, ya, isfa' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fihi, katanya. Ya Ibrahim, mintalah syafaat kepada Tuhanmu. Tidak kau lihat, tidakkah kau iba kepada kami? Kami loh susah, kepanasan, matahari didekatkan, keringat bercucuran, lelah, letih macam-macam. Tapi Ibrahim mengatakan, tidak bisa nafsi-nafsi, urus diri kalian sendiri. Kalau kalian mau, datangi Nabi Musa. Kenapa? Ibrahim mengatakan, karena aku pernah berdusta thalatha kadibat, 3 kali dusta. Apa maksud 3 kali dusta? Pertama, ketika Ibrahim hendak menghancurkan patung. Kan ada acara, kalau bahasa kitanya Agustusan lah gitu ya. Acara negara rame-rame harus keluar ke lapangan. Bapaknya ngajak, Ibrahim, ayo itu di luar rame tuh. Ya, si Namrud lagi buat acara. Kata Ibrahim, kata bapaknya kepada bapaknya, sehat, ambil palu. Kemudian masuk ke tempat khususnya Namrud. Dihancurinlah patung-patung itu. Disisain patung yang besar, palunya digantungkan di lehernya. Ya. Kemudian setelah selesai acara, Namrud marah-marah. Kok bisa Tuhannya diobrak-abrik orang ini? Siapa yang obrak-abrik orang? Akhirnya Namrud mengirim mata-mata, cari siapa orang ini. Nah, rupanya mata-matanya cerdas pula. Kemudian dapatlah Ibrahim dan mengatakan, oh ada yuqalu fatan yuqalu lahu Ibrahim. Itu loh Namrud, Raja Namrud yang menghancurkan itu anak muda, namanya Ibrahim. Oh kalau gitu panggillah Ibrahim, tangkap dia, datangkan kemari. Akhirnya kemudian didatangkan, kemudian dimasukkan, akhirnya kemudian didatangkan, kemudian dimasukkan ke TKP, tempat patungnya itu. Lah masih digantung tuh palunya di leher yang patung yang besar itu. Kan Namrud bertanya, atau para pejabatnya Namrud bertanya, a anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim? Ibrahim, kau ya yang melakukan menghancurkan patung-patung kami ini? Ibrahim berdusta lagi kedua kalinya, tauriyah. Tauriyahnya apa? Dengan cara ini, jari ini, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Mengatakan yang menghancurkan ini, ya, menghancurkan ini loh, ya. Tapi ini ditunjukkan ke palu yang ada di leher patung itu, yang menghancurkan patung-patung itu loh, gitu. Maksudnya itu loh, itu maksudnya ke jempol, bukan ngarah ke patung. Tapi yang dipahami orang ngarah ke patung, kan? Ini kan tauriyah. Kenapa Ibrahim mengatakan begini, ikhwan? Ini padu. Kalau antum pegang kayak gini, tanpa jempol, kuat nggak megangnya? Nggak kan? Tapi kalau antum jempolnya diginiin, kuat nggak? Kuat. Berarti yang menentukan memegang apa namanya palu kuat tidaknya adalah jempol, kan? Ibrahim ingin mengatakan jempol ini loh yang melakukannya. Paham nggak? Yang dilakukan oleh Ibrahim. Kemudian dusta yang ketiga, ketika dia berjalan ke Mesir, kemudian ada raja zalim yang tidak tahan melihat istri orang cantik, pasti diambil istrinya, dibunuh suaminya. Makanya Ibrahim mengatakan, nanti kalau kamu ketangkap
raja zalim itu jangan bilang kamu istriku, bilanglah saudariku. Nah, gitu ya. Itu kan dusta lagi. Tapi kan untuk menyelamatkan kehormatan istrinya gitu dan menyelamatkan dirinya juga dari pembunuhan. Artinya bahwa Ibrahim gara-gara ini kan dusta-dusta yang ada maslahatnya kan itu ya. Itu saja terhalang Ibrahim dari syafaat, memberikan syafaat. Nah, kalau dustanya kita kan beda dengan dusta Ibrahim. Memang kita berdusta. Memang suka dusta gitu. Ya, semua dusta. Ya, sampai istri antum aja antum dustai. Ada uang bang? Nggak ada. Padahal ada itu di lipatan pecinya itu. Iya. Intinya bahwa dusta ini adalah awal dari sifat munafik. Kalau asidku, kejujuran itu awal dari sifat orang-orang yang beriman. Jadi awal sifat munafik dusta. Awal sifat orang yang beriman jujur. Makanya Rasul mengatakan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasduq wa yataharra fi sidqi hatta yuktaba indallahi siddiqa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yakdzib wa yataharra fil kadhibi hatta membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada manusia ke surga. Dan ketika orang terus jujur dan terus jujur, maka Allah akan menulis dia memang orang jujur. Kata Rasul, hati-hati jangan berdusta, karena dusta itu mengantarkan kepada kejahatan dan jahat itu mengantarkan neraka. Barang siapa yang terus berdusta, maka nanti Anda akan ditulis di hadapan Allah sebagai pendusta. Kadzab, stempel pendusta. Nauzubillah. Ya. Maka di sini sifat munafik itu adalah kadzib, dusta. Dan sedusta-dustanya kedustaan ketika berdusta atas nama agama. Ingat, sedusta-dustanya dusta adalah ketika berdusta atas nama agama. Seperti siapa? Para dukun. Ya. Para dukun yang merangkap kiai. Para dukun yang sok-sok kiai itu berdusta atas nama agama. Bahaya. Ya, karena ini tingkatnya bukan hanya tingkat bid'ah atau maksiat, ini tingkat syirik. Ya kan? Karena dukun-dukun itu selalu memastikan sebuah perkara. Pasti. Nah, itu. Sembuh Pak, pasti sembuh. Dapat jodoh, pasti dapat. Kan itu. Nanti kalau dikasih jimat, warung saya laris, pasti laris. Dia pasti tuh. Ya. Coba antum lihat iklannya dukun. Saya pernah nyimpan ya waktu saya membahas dukun tar. Ya, saya bacakan iklannya dukunnya. Saya masih ingat tuh. Kalau nggak salah mana ya? Ini. Nah, perhatikan ya. Ini judulnya ilmu pelet paling ampuh. Lihat iklannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Lihat. Pakai basmalah loh dukun. Jangan salah nih kan, lihat. Perkenalkan, kami dari pusat layanan ilmu pelet pemikat jarak jauh. Pemikat jarak jauh kan. Ya. Kemudian dia mengatakan, bagi Anda yang membutuhkan bantuan kami, insya Allah ini tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah melalui perantara kami. Dukun ngomong begitu. Ya. Kemudian dia mengatakan apa? Jasa pelet jarak jauh ampuh terbaik, terpercaya, dan sudah terbukti selama 25 tahun menerima layanan ilmu pelet dan lain-lain di berbagai macam desa, kota, negara, kabupaten se-Indonesia, bahkan mancanegara. Harus gitu, kalau dukun itu harus gitu. Jadi supaya promosinya tuh kalau dukun bukan dukun kecil, dukun besar nih. Ya, sudah melanglang buana gitu ya ke mancanegara gitu. Kemudian apa kata dia? Apakah Anda mempunyai masalah dengan percintaan? Kan? Apakah Anda juga termasuk salah satu dari mereka yang telah kesana kemari mencari pertolongan untuk mengembalikan cinta Anda namun tidak berhasil?
Mungkin Anda kecewa atau bahkan nyaris putus asa karena telah banyak datang ke paranormal yang mengaku punya ilmu pengasihan tapi bohong-bohongan. Nah, dia mengatakan apa? Kemarilah, karena kami sudah terbukti dan nyata. Sesama paranormal itu saling ngenyek juga tuh. Ya kan? Sesama paranormal itu memang ciri-ciri dukun gitu. Dia harus merendahkan dukun yang lain supaya dia yang paling sakti kan. Ya, itulah sesama dukun pun rupanya tidak akur, padahal satu guru satu ilmu, harus jangan ganggu kan, diganggu juga. Ya, ya. Di dustanya, lihat dustanya ini. Nah, apa kata dia? Ya, saya Pak Haji, saya nggak sebutkan nama ya, etikan Pak Haji, orang dari Mekah jadi dukun. Ya, orang kan jadinya karena dibilang haji, jadi kan bukan dukun kan jadinya ya. Oh, jangan-jangan dia ya dukun juga tapi dukun putih kan itu ya. Karena pakai sarban. Kan gitu ya. Pak Haji katanya. Yang telah lama dikenal sebagai paranormal, spesialis pengasihan tingkat tinggi. Oh, bayangkan. Keampuhan ilmu pengasihannya sangatlah luar biasa dan telah dikenal secara luas baik lokal maupun nasional. Beliau telah banyak sekali menangani tamu mulai dari anak muda, karyawan, pengusaha, PNS, pejabat pemerintah, kepolisian. Ini hebat kali itu, sampai ke PNS, ya, pejabat pemerintah. Ini kan orang-orang yang sekolah, masa datang ke paranormal? Ya, paranormal itu harus paranormal. Masa datang ke paranormal pula? Coba bayangkan, di mana otaknya kan itu ya? Ya. Kemudian juga, apakah Anda termasuk kategori ini? Sulit mendapatkan jodoh. Kan? Jodoh urusan Allah itu kan. Masa dukun Pak yang menentukan? Ya. Jangan-jangan nanti dicabuli pula sama dukun. Karena banyak kasus saya baca di media itu kan, ya mungkin oknum lah. Tapi umumnya memang dukun-dukun ini ada juga yang suka cabul-cabul kan. Seperti kejadian beberapa orang yang wanita cari jodoh datang ke dukun, dia pula dicabuli. Tangkap polisi. Berapa banyak polisi sudah nangkap dukun cabul tuh? Ya. Kemudian cinta tidak direstui orang tua, cinta ditolak, dukun bertindak, membuka aurat kecantikan, ketampanan, memperbaiki hubungan rumah tangga, menundukkan suami istri yang galak katanya. Masya Allah ya. Lebih lanjut, hubungi Pak Haji. Nah, Pak Haji lagi. Jadi kita dari sini lihat, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini kedustaan, sedusta orang dusta itu kalau sudah memakai agama. Ya, apalagi nanti dalam praktik pengobatannya dibawa-bawakan Quran, dibawa-bawakan sholawat. Ya, nanti dibawa-bawakan dengan perkara-perkara yang melecehkan Al-Quran dan sholawat itu sendiri. Kemudian juga yang kedua, setelah mungkin kesyirikan, berdusta atas nama Nabi. Ya, seperti umpamanya mengambil hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu, dijadikan dalil. Seperti orang-orang Syiah itu biasa. Orang-orang Syiah itu membuat hadis-hadis palsu supaya haji ke Karbala. Tanah Karbala itu lebih suci daripada tanah Mekah dan Madinah. Oh, luar biasa. Kalau ziarah ke tanah Karbala itu pahalanya sama dengan berapa kali haji ke Mekah katanya. Enak kali ngomongnya itu. Jadi mereka membuat hadis-hadis palsu. Ini kedustaan. Ya, ini sedusta-dustanya kedustaan. Ini mengambil, mencomat hadis-hadis Nabi SAW yang tidak pernah Rasul ucapkan, tetapi dinasabkan kepada Nabi SAW. Dan ini disabdakan Rasulullah. Ya, kata Nabi SAW, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ya, siapa yang berdusta atas namaku, silakan ambil tempat duduk di neraka, kata Nabi. Hati-hati. Atau di antara kedustaan yang besar adalah berdusta soal mimpi. Dia tidak bermimpi, dia cerita mimpi. Ngapain antum berdusta soal mimpi? Ya, anak semalam bermimpi katanya. Kenapa? Jumpa dengan antum. Padahal tidak pernah bermimpi. Ya, dia berdusta. Dia mimpi-mimpi, nggak pernah mimpi, kemudian bilang mimpi gitu. Itu dusta, itu tidak boleh. Ada hadis. Bahkan Rasul mengatakan sedusta-dustanya orang dusta adalah berdusta soal mimpi. Dia mengucapkan bermimpi begini-begini padahal tidak pernah bermimpi. Atau bermimpinya mungkin 1 jam, ceritanya 2 jam ditambah-tambahi. Jadi ini juga nggak boleh. Ataupun secara umum dusta dalam bab ibadah, dalam bab muamalah, dan dalam bab akhlak dan
begitu seterusnya. Dan sekali lagi kembali bahwa dusta itu adalah alamat min alamatin nifaq, alamat dari alamat kemunafikan. Bahkan alamat pertama dari alamat munafik adalah berdusta, karena dia menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Kalau bukan dusta apa namanya? Kan itu. Jadi awal sifat munafik adalah dusta. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, beberapa ayat. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.